Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hila Isamarun. Saya merupakan mahasiswi semester 3 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Mari kita masuk dalam materi mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang riba atau bunga, garar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Dalam mengembangkan perbankan syariah, peran lembaga dan industri pendukung sangat krusial untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhannya, baik dari sisi regulasi, operasional, maupun infrastruktur. Kita masuk dalam lembaga pendukung dalam perbankan syariah. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peran OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan menguasai operasional perbankan syariah di Indonesia melalui regulasi dan pengawasan. OJK memastikan perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua adalah regulasi. OJK mengeluarkan regulasi yang menjadi acuan operasional perbankan syariah, seperti ketentuan mengenai pembiayaan, produk perbankan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, pengawasan. OJK juga bertugas melakukan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kita masuk dalam Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Peran DSN MUI berfungsi sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai produk dan praktik perbankan syariah agar sesuai dengan ajaran Islam. Fatwa DSN MUI menjadi acuan bagi perbankan syariah dalam mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan hukum Islam. Contoh fatwa mengenai hukum akad, mudarabah, musyarakah, dan ijarah yang diterapkan dalam berbagai produk perbankan syariah. Yang ketiga, Bank Indonesia atau BI. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran yang mendukung transaksi perbankan syariah, termasuk di dalamnya pengelolaan likuiditas syariah dan instrumen moneter berbasis syariah. Kita masuk dalam pengembangan infrastruktur. BI juga berperan dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung transaksi perbankan syariah, termasuk sistem pembayaran berbasis syariah. Baik, kita masuk dalam lembaga pengawas syariah atau LPS. Peran LPS bertugas dalam menjaga stabilitas dan memberikan jaminan kepada nasabah perbankan syariah apabila terjadi masalah sistemik. LPS memastikan bahwa dana nasabah tetap aman meski ada gangguan pada sektor perbankan. Yang berikutnya, pemerintah. Peran pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pengembangan perbankan syariah, termasuk insentif pajak atau kebijakan ekonomi yang mendukung. Baik, yang selanjutnya, regulasi. Pemerintah juga melalui Kementerian Agama memberikan pelatihan dan edukasi untuk memperkuat pemahaman mengenai perbankan syariah. Baik, kita masuk dalam industri pendukung perbankan syariah. Yang pertama, asuransi syariah atau takaful. Peran asuransi syariah atau takaful merupakan industri yang mendukung perbankan syariah dengan menyediakan produk-produk perlindungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk takaful bekerja berdasarkan prinsip saling menanggung atau tabarruk dan investasi yang halal. Keterkaitan. Kita masuk dalam keterkaitan. Perbankan syariah sering bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah untuk menawarkan produk yang terintegrasi seperti pembiayaan kendaraan atau rumah yang dilengkapi dengan perlindungan takaful. Yang berikutnya, pasar modal syariah. Peran pasar modal syariah memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, baik melalui saham syariah, sukuk atau obligasi syariah maupun reksadana syariah.
Ini memungkinkan perbankan syariah untuk mengelola dana nasabah dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang berikutnya sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk memperoleh dana dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang berikutnya vintage dan teknologi keuangan syariah. Peran perkembangan teknologi finansial atau vintage memungkinkan perbankan syariah untuk menyediakan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses seperti mobile banking dan pembayaran berbasis syariah. Baik, selanjutnya inovasi. Vintage syariah juga mendorong inovasi dalam pembiayaan mikro syariah, crowdfunding, serta aplikasi yang mendukung transaksi dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik, yang selanjutnya kita masuk dalam lembaga keuangan mikro syariah. Peran lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil atau BMT memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama untuk UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Ini mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Yang berikutnya tantangan dan peluang. Tantangannya kurangnya pemahaman. Meskipun semakin berkembang, masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang perbankan syariah, baik dari prinsip maupun produk. Yang kedua, kompetisi dengan bank konvensional. Perbankan syariah seringkali menghadapi tantangan dalam bersaing dengan bank konvensional yang lebih mapan dalam hal sumber daya dan jaringan. Baik, peluangnya yaitu yang pertama, tumbuhnya kesadaran syariah. Semakin banyak masyarakat yang memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, membuka peluang bagi perbankan syariah untuk berkembang. Yang selanjutnya, digitalisasi. Perkembangan teknologi memberi kesempatan bagi perbankan syariah untuk lebih efisien dan menjangkau lebih banyak nasabah, terutama di sektor ekonomi digital. Baik, lanjut lagi. Peran lembaga dan industri pendukung sangat vital bagi pengembangan perbankan syariah dengan kolaborasi yang solid antara regulator, pelaku, industri, dan masyarakat. Perbankan syariah dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. Oke, baik, mari kita bahas lebih dalam lagi terkait peran lembaga industri dalam pengembangan perbankan syariah. Peran lembaga dalam pemerintah, regulasi, menyediakan kerangka hukum yang jelas dan kondusif untuk pertumbuhan perbankan syariah. Insentif, memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong pengembangan produk dan layanan syariah. Sosialisasi, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, supervisi melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, standarisasi, menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah. Yang selanjutnya, lembaga keuangan syariah atau LKS. Inovasi, mengembangkan produk dan layanan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas layanan. Peran industri. Industri keuangan atau non-bank atau IKNB produk syariah menawarkan produk syariah seperti asuransi syariah, reksadana syariah, dan sukuk. Berikutnya, sinergi, bekerja sama dengan perbankan syariah untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lengkap. Berikutnya, industri real sektor, pembiayaan. Syariah memanfaatkan pembiayaan syariah untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa. Yang berikutnya, partnership,
membangun kemitraan dengan perbankan syariah untuk mengembangkan proyek-proyek yang berkelanjutan. Baik, kita masuk di industri teknologi fintech syariah, mengembangkan teknologi finansial yang berbasis syariah untuk mempermudah akses layanan keuangan. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan yang pertama, pertumbuhan aset perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan cabang, jumlah cabang perbankan syariah semakin bertambah. Kedua, perluasan produk dan layanan perbankan syariah semakin beragam. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat semakin sadar dan tertarik dengan perbankan syariah. Baik, kita masuk dalam tantangan dan peluang. Meskipun telah mengalami perkembangan yang pesat, perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya literasi keuangan. Masyarakat masih kurang memahami tentang prinsip-prinsip syariah, persaingan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah masih harus bersaing dengan perbankan konvensional yang sudah mapan. Namun, tantangan tersebut juga membuka peluang bagi pengembangan perbankan syariah di masa depan. Antara lain, yang pertama, potensi pasar besar. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pasar perbankan syariah sangat besar. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengembangkan perbankan syariah. Yang ketiga, inovasi teknologi. Perkembangan teknologi dalam mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia atau API untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa dan perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor real serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah di samping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat, juga akan mengurangi transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah panjang. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan proses pengembangannya yang impresif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan
peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Kita masuk dalam kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, tren perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional, dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti arsitektur perbankan Indonesia atau API dan arsitektur sistem keuangan Indonesia atau ASKI maupun international best practice yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional seperti IFSB atau Islamic Financial Service Board atau AAOIFI dan IIFM. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti arsitektur perbankan Indonesia atau API, arsitektur sistem keuangan Indonesia atau ASKI, serta rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN dan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia memuat visi dan misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional, dan internasional dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik, akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.